Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua dasar pembukaan berorientasi objek ini, kita akan membahas tentang karakteristik-karakteristik apa saja yang terdapat di pemrograman berorientasi objek itu sendiri. Oke, di salah satu komponen utama yang terdapat di OOP itu adalah objek dan kelas. Kita bahas dulu di objek. Jadi objek itu merupakan abstraksi atau penggambaran dari sesuatu yang mewakili sesuatu tersebut pada dunia nyata. Jadi misalkan tadi, kalau di video pertama saya memberi contoh, misalkan objek itu adalah manusia, atau mungkin hewan, bisa tumbuhan, atau benda-benda yang lain, itu bisa kita ibaratkan sebagai objek. Nah, ini menjadi pusat dari pemrograman berorientasi objek itu sendiri. Nah, di OOP ini tidak ada lagi pertanyaan bagaimana membagi permasalahan menjadi fungsi, tapi bagaimana membaginya ke dalam objek. Nah, jadi nanti ketika kita ingin membuat fungsi, kita lihat dulu fungsinya itu berguna untuk objek apa, untuk objek yang mana. Jadi nanti kita bisa sesuaikan nih bahwa untuk misalkan untuk satu objek menjalankan fungsi tertentu, terus objek yang lain juga begitu menjalankan fungsi yang khusus juga. Objek terdiri atas atribut dan behavior. Jadi atribut itu seperti yang kemarin di video 1 itu ada, atribut itu adalah data diri, bisa berupa nama, alamat, golongan darah, dan lain-lain. Data diri yang ada pada orang tersebut. Lalu behavior ini bisa berupa sifat atau juga tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Misalkan orang tersebut bisa belajar, bisa bermain, bisa berlari, dan lain-lain. Nah, kalau atribut ini biasanya berupa data atau kita bisa sebut dengan member data kalau dalam program, dan behavior ini kalau dalam program C++ kita sebut dengan member fungsi. Nah, di situ bisa terlihat kan bahwa kalau atribut itu data, kalau behavior itu adalah fungsi. Contohnya nih, ada trafik lalu lintas. Maka contoh objeknya itu ada mobil, ada motor. Terus dalam suatu kelas PCB itu ada objeknya komponen elektrik yang ada di dalam PCB tersebut. Bisa berupa misalkan resistor, kapasitor, transistor, dan lain-lain. Terus dalam perumahan itu ada contoh objeknya itu misalkan rumah nomor 18, rumah nomor 17, atau rumah nomor 20, dan lain-lain. Nah, kalau kelas ini berarti objeknya adalah ya kalian, bisa berupa mahasiswa, atau mungkin juga bisa objeknya itu meja-meja, bisa seperti itu. Oke, nah di atribut ini biasa disebut dengan karakteristik atau apa yang menempel pada orang tersebut, karakter apa, data apa yang menempel pada orang tersebut. Bisa juga disebut data yang membedakan antara satu objek dengan yang lain. Contohnya kelas MotoGP. Nah, atributnya itu yang membedakan antara satu motor dengan motor lain itu kan misalnya tipe motornya. Nama seri tiap motor per tahun beda, misalkan LCV13. Terus mungkin motor dari Honda itu beda lagi namanya, motor dari Kawasaki beda lagi namanya, atau dari Suzuki beda lagi namanya. Nah, itu yang menjadi atribut untuk tiap motor. Lalu ada juga max speed dalam satuan kilometer per jam. Nah, jadi kecepatan maksimal dari tiap motor itu juga bisa menjadi atribut yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari motor itu sebagai objek. Maaf. Nah, misalkan lagi kompon ban, ada soft, medium, hard, terus ada pembalap. Kalau di lingkungan pembalap berarti nama pembalapnya. Dari mana atau negara asalnya, itu juga bisa menjadi atribut dari pembalap itu sebagai objek. Dalam bahasa pemrograman C++, atribut biasa dinamakan dengan variabel. Jadi dalam bentuk variabel atau bisa juga biasa kita sebut dengan member data. Nah, ada atribut, lalu ada juga behavior. Apa itu behavior? Behavior ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Jadi kalau dalam dunia nyata, behavior ini berarti kan tindakan atau sifat atau perilaku yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, di sini di OOP ini, behavior ini dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain. Jadi seperti dijelaskan di video 1, jika
ada transfer data antar objek itu harus melalui member fungsi. Nah, behavior ini kalau dalam program OOP biasa dalam bentuk member fungsi. Jadi nanti jika ada data transfer data antar satu objek dengan objek lain itu melalui member fungsi, baik objek yang meminta melalui member fungsi dia meminta ke member fungsi yang dimintai data. Jadi seperti itu. Contohnya ganti jenis ban, percepat motor, masuk pit stop. Nah, ini beberapa tindakan atau perintah-perintah yang terdapat di behavior dalam kelas MotoGP. Dalam contoh ini, nah misalkan behavior ini bertindak seperti function dalam bahasa pemrograman. Seperti yang dijelaskan, yaitu member fungsi. Nah, lalu tadi ada objek, lalu ada juga kelas. Nah, kelas ini adalah template dari objek-objek yang memiliki ciri dan perilaku yang sama. Jadi, kelas ini adalah template objek dari objek-objek yang memiliki ciri dan perilaku yang sama. Objek adalah anggota dari kelas. Jadi, kelas itu merupakan template atau desain atau cetak biru dari suatu objek. Nah, objek ini merupakan hasil dari cetak biru tersebut. Jadi seperti itu. Kelas berfungsi sebagai rencana atau blueprint yang menentukan data dan fungsi seperti apa yang dapat masuk menjadi objek dalam kelas. Jadi, ketika kita buat program OOP, kita tentukan dulu kelasnya itu desainnya bentuknya seperti apa nih. Nah, nanti objek yang mengakses kelas tersebut, dia akan memiliki data dan yang berfungsi sesuai dengan yang dimiliki di kelas tersebut. Jadi seperti itu. Nanti yang akan lebih jelas kalau kita lihat programnya secara langsung. Tapi sebagai gambaran seperti itu. Jadi, saya ulangi lagi ya. Jadi kelas itu adalah cetak biru atau template atau desain. Nah, lalu objek ini adalah yang menggunakan desain tersebut, sehingga objek tersebut memiliki data dan yang berfungsi sesuai dengan desain yang ada dalam kelas tersebut. Nah, runtime-nya, kalau urutan programnya itu kita tentukan kelas dulu, baru nanti kita buat objeknya. Biasanya dalam program itu kita bisa sebut bahwa objek merupakan instansiasi dari suatu kelas. Jadi objek adalah instansiasi dari kelas. Objek merupakan hasil dari kelas atau instansiasi. Nah, ini contohnya, misalkan di sini, di yang atas ini spesifikasi atau blueprint atau cetak biru dari suatu objek atau suatu benda. Ini bisa kita sebut sebagai kelas. Nah, dalam kelas ini memiliki spesifikasi, memiliki fitur A, B, dan C. Nah, ketika ada objek yang menggunakan kelas spesifikasi ini, maka objek tersebut juga akan memiliki fitur A, B, dan C. Misalkan benda A ini kan objek, benda B adalah objek, dan benda C adalah objek. Nah, karena dia merupakan atau dia menggunakan template atau desain dari kelas yang sebelah atas ini, maka dia memiliki fitur-fitur yang sama dengan desain yang terdapat di kelas. Yang bisa kita lihat di sini kan, kalau kelas memiliki fitur A, B, dan C, maka benda A, benda B, dan C juga memiliki fitur A, B, dan C. Nah, bisa kita sebut benda A merupakan instansiasi dari kelas spesifikasi. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh. Contohnya adalah misalkan kita memiliki blueprint atau cetak biru dari mobil. Kita memiliki cetak biru dari mobil. Nah, lalu dari cetak biru ini kan muncul objek-objek benda-benda yang desainnya itu diambil dari cetak biru ini. Jadi terjadi proses instansiasi, hasilnya adalah, nah, ada mobil. Kita anggap saja bahwa mobil ini merupakan hasil dari cetak biru yang tadi, meskipun mungkin agak beda ya. Nah, lalu dalam satu kelas itu kan biasanya tidak cuma ada satu objek, bisa lebih dari satu objek. Lalu objek-objek apa yang lain yang bisa diambil dari template atau kelas tersebut atau kelas yang tadi? Bisa saja yang membedakan adalah warna mobilnya, atau mungkin plat mobilnya bisa beda, atau mungkin jenis bannya. Nah, itu bisa eh, membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Itu yang menjadi secara garis besar kan template-nya sama, bentuknya sama, engine-nya sama, lalu
mungkin jumlah rodanya sama kan gitu. Nah, tapi yang membedakan apa? Misalkan platnya tadi atau warnanya itu yang tidak ada di template. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari tiap-tiap objek. Yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Tapi secara garis besar, fiturnya itu sama, sesuai dengan blueprintnya atau garis cetak birunya. Nah, ini satu lagi, misalkan nih ada desain rumah. Nah, dari cetak biru atau desain rumah ini kan berarti contoh dari kelas. Nih, contoh kelasnya berupa desain rumah. Lalu instansiasi. Nah, ini adalah gambaran rumah dari hasil desain yang tadi. Nah, apa yang membedakan nanti misalkan ada banyak objek, misalkan dari kelas tadi itu bisa dibuat banyak objek. Lalu objek-objek yang lain itu berupa apa? Bisa jadi berupa rumah ini tapi dengan menggunakan cat yang berbeda atau mungkin nomor rumahnya beda. Nah, itu objek satu dengan objek yang lain, tapi dia masih dalam satu kelas. Karena menggunakan desain dari kelas yang sama. Cuma biasanya objek itu dia memiliki data tertentu yang membedakannya dengan antara objek satu dengan objek yang lain. Tuh. Nah, lalu karakteristik kedua yang ada terdapat di OOP adalah inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan ini berangkat dari ide suatu kelas terdiri dari subkelas-subkelas. Jadi nanti kita buat satu kelas, lalu itu ada kelas turunannya nih, ada kelas pewarisannya, di mana kelas pewarisan itu biasanya mengambil karakteristik dari kelas induknya. Jadi antara subkelas satu dengan yang lain ada yang berbagi karakteristik yang sama, tapi di samping itu juga memiliki ciri khasnya tersendiri. Jadi nanti ada kelas induk, terus ada kelas turunan. Nah, gambarannya seperti di sini, di inheritance ini, itu kan kalau yang atas itu kelas induk, base class. Nah, base class ini memiliki fitur A dan fitur B. Nah, dari kelas induk ini kita bisa buat kelas-kelas turunan, di mana kelas turunan ini juga mewarisi mewarisi karakteristik yang terdapat di kelas induk. Kalau kita lihat di gambar ini, maka base class, kelas induk, dan derived class ini adalah kelas turunan. Kelas induk memiliki fitur A, fitur B. Kelas turunan memiliki fitur A, B, dan C. Kelas turunan kedua memiliki fitur A, B, D, dan E. Sementara kelas turunan ketiga memiliki fitur A, fitur B, dan fitur F. Nah, kita lihat di sini semua kelas turunan memiliki fitur A dan B, karena itu merupakan turunan dari kelas induknya. Tapi setiap kelas turunan juga memiliki karakteristik tersendiri. Bisa dilihat di sebelah kiri dia memiliki fitur C, sementara di tengah ini memiliki fitur D dan E, sementara di sebelah kanan memiliki fitur F. Jadi masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri, selain dia juga mewarisi karakteristik dari kelas induknya. Oke, jadi penggambaran inheritance ini dapat digambarkan dengan menggunakan UML. Jadi ini adalah gambar UML. UML itu adalah Unified Modeling Language. Jadi bagaimana kita menggambarkan suatu program dengan menggunakan atau memodelkan suatu program dengan menggunakan blok-blok seperti ini. Hampir mirip kayak seperti flowchart, tapi ini mungkin lebih cocok kalau digunakan di OOP dan juga di inheritance sendiri. Nah, di sini yang mamalia ini adalah kelas induk karena dia mencakup kelas yang besar. Nah, mamalia ini misalkan dia memiliki ciri karakteristik berupa eh, warna mata dan memiliki get eye color ini maksudnya adalah fungsinya. Jadi eye color ini yang atas adalah data, sementara yang ini adalah data. Eye color ini adalah data, sementara get eye color ini adalah member fungsinya. Jadi dia memiliki karakteristik warna mata mamalia ini. Lalu kelas turunannya apa? Kelas turunannya itu bisa berupa anjing dan kucing. Nah, kalau anjing yang dia juga memiliki warna mata kan, memiliki warna mata yang sama antara semua mamalia memiliki warna mata yang sama, misalkan seperti itu. Nah, berarti anjing dan kucing ini memiliki warna mata yang sama, tapi masing-masing memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya kalau anjing itu menggonggong, nah kalau kucing itu memeong atau meong suaranya. Nah, ini menjadi karakteristik masing-masing dari kelas turunan, tapi dia masih memiliki karakteristik dari kelas induk berupa warna mata.
Nah, jadi kalau inheritance itu hanya satu subkelas saja. Nah, bagaimana jika di subkelas itu juga memiliki subkelas lagi atau memiliki kelas turunan lagi? Maka itu disebut multi-level inheritance. Yaitu ketika suatu inheritance atau pewarisan dapat tumbuh semakin besar atau semakin banyak ketika turunannya memiliki turunan. Yaitu subkelas dapat menjadi kelas induk untuk kelas lain di bawahnya atau derived class. Jadi kan ada urutannya, misalkan ini kelas induk, di bawahnya itu kelas turunan, maka kelas turunan di level kedua ini dia bisa menjadi kelas induk bagi kelas turunan yang ada di bawahnya. Kalau contohnya kita lihat di gambar samping, maka jadi di sini itu mamalia merupakan kelas induk, tadi kelas induk pertama. Nah, lalu kelas turunannya itu ada anjing dan kucing. Nah, kelas turunan keduanya itu ada jenis-jenis anjing dan jenis-jenis kucing. Misalkan itu ada bulldog, lalu mungkin ada jenis anjing apa lagi, bulldog, lalu yang lain-lain saya kurang tahu. Lalu kalau kucing, dia memiliki kelas turunan misalkan kucing Angora atau kucing Persia, Sphinx, dan lain-lain. Nah, sekarang eh, yang menjadi ciri khas karakteristik utama dari kucing ini apa? Terus yang menjadi turunannya tuh memiliki ciri khas masing-masing itu apa? Itu. Coba perhatikan di gambar ini. Lalu perhatikan kira-kira karakteristik yang dimiliki oleh kelas turunan yang paling bawah ini apa? Sehingga membedakan antara kelas turunan satu dan kelas turunan yang lain. Gitu. Nah, sedikit pengingat lagi, jadi ini mamalia itu kelas induk, lalu kelas turunannya adalah anjing dan kucing. Lalu ketika dia diturunkan lagi, jadi kelas turunan kucing Persia dan kucing Angora dan lain-lain, maka kelas kucing itu menjadi kelas induk bagi kelas turunan kucing Angora, kucing Persia, dan kucing lain-lain. Apa keuntungan dari inheritance atau pewarisan? Yaitu sekali kelas ditulis, dibuat, dan didebug, maka kelas ini dapat didistribusikan pada programmer lain untuk digunakan sebagai program mereka sendiri. Jadi program yang sudah ada itu tidak perlu diubah-ubah, tapi ketika ingin menambahkan sesuatu, kita cukup buat kelas turunannya. Jadi kelas yang baru akan mewarisi karakteristik dari kelas lama plus fitur baru miliknya sendiri. Jadi ketika eh, keuntungan dari OOP ini adalah yang tadi sangat mudah untuk memberikan satu program ke satu programmer ke programmer yang lain. Karena misalkan kita sudah buat atau susun dalam bentuk kelas dan objek, misalkan ada kelas, lalu kelas ini mau digunakan ke programmer lain, maka ketika dia ingin menambahkan sesuatu, dia tidak perlu mengubah apapun yang ada di dalam kelas induk ini. Dia cukup buat kelas turunan, di mana kelas turunan itu juga mewakili semua karakter yang ada di kelas induk. Lalu dia juga bisa menambahkan fungsi-fungsi atau data yang menjadi karakteristik dari kelas turunan itu sendiri. Jadi data yang programnya sebelumnya tidak perlu dimodif, yang berpotensi akan membuat kerusakan, dia cukup membuat kelas turunannya, di mana itu memiliki karakteristik khusus yang menjadi miliknya sendiri. Nah, ini contohnya, misalkan eh, programmer yang di sebelah kiri ini dia ingin menambahkan fitur baru dalam program yang dia dapat. Nah, dia dapat dari programmer yang sebelumnya, dia ada kelas yang lama. Nah, karena dia ingin menambahkan sesuatu yang baru, maka dia tinggal membuat kelas turunannya saja. Jadi dia mewarisi atau dia membuat kelas turunan, di mana kelas baru ini atau kelas turunan ini berisi karakteristik dari kelas lama atau kelas induknya ditambah dengan fitur-fitur baru yang dia tambahkan. Oke, polymorphism. Apa itu polymorphism? Polymorphism memungkinkan pengguna operator atau fungsi dalam cara yang berbeda, tergantung dari apa yang mereka operasikan satu hal dengan beberapa bentuk berbeda. Jadi, lebih jelasnya di sini di gambar ini, ketika kita ingin uh, memanggil banyak hewan, tapi kita bisa menggunakan hanya satu kali atau hanya satu uh, jenis perkataan. Misalkan di contoh ini dia cukup bilang speak now, maka setiap binatang ini akan mengeluarkan suaranya masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi
Polimorfisme ini adalah bagaimana kita bisa mengambil data dari banyak kelas atau dari banyak objek dengan hanya menggunakan satu kali perintah dengan perintah yang sama. Jadi, dan tiap kelas itu akan memberikan tanggapan yang berbeda. Jadi, misalkan tadi ada satu perintah, misalkan tadi kalau di contoh ini speak now, dan maka objek-objek atau kelas-kelas yang lain ini akan menanggapi dengan cara yang berbeda. Misalkan kalau bebek, dia akan mengeluarkan suara quick. Kalau wolf, dia juga akan mengeluarkan suara tertentu miliknya. Begitu juga dengan kucing dan beruang, atau anjing dan kucing juga. Jadi satu perintah, dia bisa mendapatkan data dari beberapa objek dan kelas, dengan masing-masing itu bentuknya berbeda, sesuai dengan karakteristik masing-masing dari kelas dan objek. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi polimorfisme ini adalah ketika kita ingin menggunakan satu perintah, tapi bisa mendapatkan objek dari beberapa kelas dan objek dengan karakteristik mereka masing-masing. Seperti itu. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya OP adalah suatu paradigma pemrograman yang menitik beratkan pada pengorganisasian objek yang mengandung baik data dan fungsi yang digunakan pada data. Jadi, poinnya ada pada member data dan member fungsi untuk kelas ya. Lalu yang kedua, inheritance ini membolehkan suatu kelas untuk diturunkan dari kelas yang ada tanpa memodifikasinya. Kelas turunan memiliki semua data dan fungsi dari kelas induknya dengan tambahan hal baru miliknya sendiri. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, silahkan berikan di forum atau melalui WhatsApp group yang sudah dibuat. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang terdapat di LMS. Dan juga aktif-aktiflah untuk bertanya atau menjawab, karena ada poin untuk setiap pertanyaan atau jawaban yang Anda berikan. Sekian dari saya untuk video di pertemuan 2 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.